Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Perencanaan dan Pengendalian Obat Generik dengan metode analisis ABC, analisis ekonomi order quantity, dan analisis reorder point pada Rumah Sakit Jati Sampurna Kota Bekasi. Berikut outline penelitian saya. Yang pertama, perkenalan, yang kedua profil rumah sakit, yang ketiga pendahuluan, yang keempat teori dasar, dan yang kelima metodologi penelitian. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ade Ahmad Jafar Sidik selaku peneliti dengan nomor induk mahasiswa 3411802. Penelitian ini terkait dengan manajemen farmasi, khususnya dalam manajemen persediaan, manajemen logistik, serta pengendalian persediaan di rumah sakit. Saya tampilkan profil rumah sakit Jati Sampurna yang tempat saya studi kasus. Beralamat Jalan Studio Antv, RT 3 RW 7, Kecamatan Jati Sampurna, Kelurahan Jati Raden, Kota Bekasi, kode pos 17433. Dengan visi misi, salah satunya yang saya tekankan di sini, visinya menjadikan rumah sakit pilihan di Kota Bekasi dan sekitarnya dengan biaya terjangkau masyarakat, melalui pelayanan unggul bagi kesehatan ibu dan anak secara profesional dan terintegrasi, serta modern oleh sumber daya manusia yang mempunyai komitmen. Untuk visinya, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitas yang terintegrasi akurat, profesional, dengan biaya yang terjangkau masyarakat melalui kemitraan strategis. Saya tampilkan juga sejarah Rumah Sakit Jati Sampurna. Resmi didirikan pada tanggal 22 Desember 2005 oleh DRG Budi Utomo Mars. Pada 2007, Rumah Sakit Jati Sampurna menjadi persero terbatas. 2010, Rumah Sakit Umum Jati Sampurna bertipe D, dan 2019 bertipe C. Latar belakang dari penelitian saya, terdapat 4 poin penting, yaitu pentingnya pelayanan farmasi sebagai pelayanan penunjang dan review center utama. Hal tersebut mengingat bahwa lebih dari 90% pelayanan kesehatan di rumah sakit menggunakan perbekalan farmasi, terdiri dari obat-obatan, bahan kimia, bahan radiologi, alat kesehatan, alat kedokteran, dan gas medik. Dan 50% keseluruhan pemasok rumah sakit berasal dari pengolahan perbekalan farmasi. Mengingat pentingnya perbekalan farmasi sebagai pemasok terbesar di rumah sakit, maka daripada itu pengelolaan yang cermat dan penuh tanggung jawab diatur sebagai manajemen logistik, yaitu serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan guna mendukung efektivitas dan efisiensi pengolahan logistik. Stok obat generik dan pembelian secara cito. Berdasarkan hasil wawancara singkat, RS ini masih mengalami permasalahan pada persediaan, yaitu terjadinya stock out yang menyebabkan pemesanan obat secara cito. Artinya pemesanan dilakukan insidental dan harus segera dikirim saat ini juga. Hal itu tentu menjadi sebuah kerugian, karena obat yang dipesan di apotek luar harganya lebih mahal dibandingkan membeli pada distributor. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti menggunakan beberapa metode dengan melakukan perencanaan dan pengendalian obat generik pada Rumah Sakit Jati Sampurna. Metode tersebut diantaranya adalah metode analisis ABC, digunakan untuk mengkelompokkan obat berdasarkan tingkat pemakaian dan investasinya. Untuk analisis ekonomi order quantity, untuk menentukan jumlah optimum obat setiap pemesanan. Dan untuk analisis reorder point, untuk menentukan waktu pemesanan kembali atau penjadwal pemesanan obat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif atas permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit Jati Sampurna Kota Bekasi dalam meningkatkan pengendalian dan persediaan obat tersedia dengan jumlah waktu yang tepat serta menghindari pemesanan secara cito. Dari 4 poin masalah tersebut dapat dirumuskan, yaitu bagaimana perencanaan dan pengendalian obat generik dengan metode analisis ABC, analisis ekonomi order quantity, dan reorder point pada Rumah Sakit Jati Sampurna Kota Bekasi.
Tujuannya itu untuk mengetahui dan memahami perencanaan serta pengendalian obat generik dengan metode ABC, EOQ, dan ROP pada Rumah Sakit Jati Sampurna. Manfaat bagi peneliti sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan masa studi D3 farmasi serta menambahkan wawasan dalam manajemen farmasi, khususnya perencanaan dan pengendalian obat generik. Bagi instansi, sebagai salah satu solusi alternatif dalam perencanaan dan pengendalian obat generik, sehingga diharapkan tidak ada lagi permasalahan atas stok obat yang mengakibatkan pembelian obat secara cito. Bagi masyarakat, memberikan kepercayaan serta pelayanan LS, khususnya atas ketersediaan obat generik yang diperlukan oleh masyarakat atau pasien rumah sakit. Dari dasar teori, terdapat manajemen logistik adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan, guna mendukung efektivitas dan efisiensi dalam upaya pencapaian tujuan. Tujuan manajemen logistik yaitu tujuan operasional. Tersedianya barang dalam jumlah yang tepat dan mutu yang baik pada saat dibutuhkan. Tujuan keuangan tercapai tujuan operasional yang dengan biaya yang serendah-rendahnya. Tujuan keamanan tercapainya persediaan yang tidak terganggu. Untuk manajemen persediaan merupakan suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang masih dalam proses produksi. Adapun jenis-jenis persediaan yaitu bed stock, membeli obat dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan. Yang kedua, fluctuation stock, persediaan yang diadakan untuk menghadapi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Anticipation stock, persediaan yang diadakan untuk menghadapi permintaan yang dapat diramalkan. Terdapat juga pengertian dari instalasi farmasi rumah sakit sebagai mutu departemen atau unit di suatu rumah sakit di bawah pimpinan seorang apoteker dan dibantu oleh beberapa orang apoteker yang memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara profesional yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan farmasi yang terdiri atas pelayanan paripurna mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan, sediaan farmasi, dispensing obat berdasarkan resep bagi penderita rawat inap dan rawat jalan, pengendalian mutu, dan pengendalian distribusi dan penggunaan seluruh perbekal kesehatan di rumah sakit, pelayanan farmasi klinik, umum, dan spesialis, mencakup pelayanan langsung kepada penderita dan pelayanan klinik yang merupakan program rumah sakit secara keseluruhan. Untuk pengendalian persediaan atau inventory control adalah fungsi manajerial yang sangat penting karena persediaan atau stok obat akan memakan biaya yang melibatkan investasi yang sangat besar dalam proses aktiva lancar. Karena itu perlu dikendalikan dengan efektif dan efisien. Pengendalian tersebut digunakan 3 metode analisis, diantaranya analisis ABC, analisis EOQ, analisis ROP, yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Untuk analisis ABC, klasifikasi persediaan berdasarkan pemakaian dan investasi. Untuk kategori A atau fast moving, persen kumulatifnya 0-7% dengan bobot 3. Kategori B atau moderat, persen kumulatifnya 71-90% dengan bobot 2. Kategori C atau slow moving, persen kumulatifnya 91-100% dengan bobot 1. Analisis ekonomi order quantity atau kontrol persediaan yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan optimum. Didapat dengan rumus Q, jumlah optimum per unit pesanan di akar sama dengan Q sama dengan akar dari 2 dikali DS. D itu permintaan untuk barang persediaan, S-nya itu untuk biaya pemesanan untuk setiap pesanan. Dibagi H itu biaya penyimpanan. Analisis reorder point, pengendalian obat sebagai pertimbangan waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan kembali. Dengan rumus reorder point sama dengan D kali L ditambah SS. D itu permintaan harian, L itu lifetime, dan ditambah safety stock.
Untuk lifetime yang konsisten dan bersifat konstan didapat dengan rumus safety stock sama dengan service level dikali rata-rata pemakaian dan dikali lifetime. Jenis penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian operational research yang digunakan untuk memberikan suatu landasan ilmiah dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut interaksi dari unsur-unsur guna kepentingan yang terbaik bagi organisasi secara keseluruhan. Operational research juga digunakan untuk pengendalian persediaan. Pada penelitian ini digunakan penelitian operational research observational, yaitu bertujuan untuk menentukan status atau tingkat masalah, tindakan atau intervensi pemecahan masalah, serta membuat hipotesis peningkatan kinerja program, sedangkan penelitian eksperimen melakukan intervensi terhadap input dan proses guna meningkatkan kinerja program. Lokasi dan waktu penelitian itu di Rumah Sakit Jati Sampurna. Perizinannya dari bulan Januari sampai Februari, pengumpulan datanya Maret sampai April, dan pengolahan datanya mulai Mei sampai Juni. Kerangka konsep adalah penelitian yang akan saya lakukan secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah pengumpulan data, di mana data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Bagian kedua adalah pengolahan data dan analisis kuantitatif dengan menggunakan 3 analisis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan bagian terakhir adalah penarikan kesimpulan dan validasi dengan hasil analisis secara kualitatif, sehingga didapat kesimpulan yang valid. Berdasarkan kerangka konsep tersebut, berikut prosedur penelitian yang akan saya lakukan dengan meneliti studi kasus. Maka dimulai dengan perizinan pada instalasi terkait, setelahnya pengumpulan data dan pengolahan data, terakhir mendapatkan penarik kesimpulan. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini diantaranya formulir wawancara dari recorder untuk mengumpulkan data primer dengan responden, APC, kepala instalasi farmasi, dan kepala Bekes. Untuk data sekundernya, respondennya itu digunakan instrumen arsip rumah sakit dan kartu stok. Kesimpulan dari proposal penelitian saya sebagai berikut. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.